Dimension 輝けフラッシュテッカAssalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DDK di Ultimate King and Evil. Baiklah, dalam video kali ini kita mendapatkan update atau updatean flash news ya, yang dimana kita diberitahukan oleh Ultimate Official mengenai trailer Ultimate Decker yang baru saja di-upload waktu subuh tadi ya, yaitu mengenai poster resminya si Ultimate Decker. Nah, intinya sih sudah resmi ya, yang dimana cerita ini bakalan tayang di bulan Juli nantinya. Dan seperti teman-teman semuanya juga lihat nih, inilah poster resmi Ultimate Decker. Dan benar ya yang dikatakan rumor sebelumnya bahwa di sini human host Ultimate Decker ini bakalan memakai kekuatan K2 yang merupakan K2 Ultra Dimension yang disertai alat perubahannya yaitu Ultra Deflasher untuk berubah menjadi Ultimate Decker nantinya. Jadi langsung aja kita akan membahas mengenai jalan ceritanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini cerita mengenai Ultimate Decker mengenai bumi tampaknya telah mendapatkan kembali kedamaian tanpa bencana monster di masa lalu. Yang biasanya yang mensummon monster kan itu seperti raksasa kegelapan itu kan. Nah, berikut mata umat manusia diarahkan untuk lebih maju ke luar angkasa dan skala penanggulangan terhadap bencana monster menyusut. Berarti persis banget ya, ada kehidupan baru di Mars, jadi mana manusia menjaga kehidupan baru di sana. Tapi sebenarnya sebelum Decker muncul sudah ada manusia yang hidup di sana. Yang seperti kita ketahui juga, Manaka Kingo juga hidup di planet tersebut bersama ibu. Oke, lanjut. Sementara itu benda terampung misterius ya bernama Inversphere, kalau tak salah ya, yang tiba-tiba terbang ke bumi mulai menyerang manusia yang ada di bumi tersebut. Lalu manusia kehilangan komunikasi dengan alam semesta dan menjadi planet pulau-pulau terpencil. Wah, itu bahaya juga ya. Di tangan iblis mendekati kehidupan sehari-hari karakter utama yang bernama Asumi Kanata. Nah, kata yang satu ini yang dimaksud ya. Acuan yang terbentang di depannya monster besar yang akhirnya muncul. Kanata berubah menjadi Ultimate Decker ketika dia melompat ke musuh yang ada sekarang tanpa memperhatikan bahayanya. Aku harus melakukan sekarang dengan cahaya Decker di tangannya, kata si Asumi Kanata nih, sebagai human host, human formnya Ultimate Decker kah? Tapi yang pasti dia merupakan kata utama Ultimate Decker lah ya, sebut saja gitu. Lalu Kanata memutuskan untuk berjuang untuk melindungi kehidupan sehari-harinya dan bergabung sebagai anggota baru dari tim ahli baru God Select yang direorganisasi sebagai unit anti bola dan berjuang bersama teman-teman mudanya untuk menghadapi musuhnya. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, katanya God Select itu bakalan direorganisasi yang artinya bukan karakter sebelumnya yang mereka kembali bermain di Ultimate Decker yang di seri Ultimate Decker. Yang pasti ini penuh dengan karakter barunya yang menggantikan mereka sebagai penerusnya, seperti si Kengo yang merupakan penerusnya Ultimate 3 lalu menggantikan Ultimate 3 sebagai penerusnya yang bernama Ultimate Trigger. Begitu juga dengan Decker, dia akan memegang apa ya, statusnya
gimana ya, statusnya Ultraman Dyna gitu lah, sebut saja gitu ya. Pokoknya intinya menggantikan Ultraman Dyna sebagai penerusnya, yaitu si Decker. Selanjutnya di sini kita akan memperlihatkan mengenai item yang satu ini. Nah, item ini yang dimaksud ya, yang akan berubah menjadi Decker dengan menggunakan Ultra Dimension Card. Dan item tersebut bernama Ultra Deflasher. Wow, nama yang unik sih. Dan ini sesuai dengan rumor sebelumnya, ini persis banget yang ada di apa ya, gambar kayak gambar yang pernah didesain sebelumnya gitu. Dan untuk memasukkan kartunya pun harus memasukkannya di bagian kiri item tersebut ya. Ini teman-teman semua juga bisa lihat di bagian kirinya itu yang ada auranya tuh, aura ungu maksudnya. Dan untuk memasukkannya pun kita apa ya, memasukkan masing-masing kartu Decker seperti yang satu ini. Dan yang Flash, Strong, hingga Miracle. Yang pertama kita akan lihat mengenai Flash type dulu ya. Nih, inilah wujud utamanya si Decker, yaitu Flash type. Dan ini sudah ditujukan pas pertengahan bulan Maret sebelumnya ya. Dan ini kita sudah mengetahui tentang wujud utamanya si Decker. Berikutnya, ini adalah wujud terkuatnya, wujud yang menggunakan sebuah kekuatan strange gitulah, sebut saja gitu, yaitu Strong type. Ultraman Decker Strong type. Di sini kita juga bisa lihat desainnya juga lumayan simple sih. Tidak seluruh badannya itu berwarna merah sepenuhnya, karena ada yang bagian protektor juga yang berwarna orange sih. Ya, karena itu melambangkan kekuatan. Ya, maksudnya yang strange gitulah, yang kayak muscle. Dan yang terakhir mengenai wujud birunya Ultraman Decker, yaitu Ultraman Decker Miracle type. Dan untuk wujud Miracle type sendiri tidak beda jauhnya dengan yang Dyna Miracle type. Di sini sama dengan konsepnya Decker yang Stone type. Di sini masih setengah aja, karena tidak sepenuhnya silver ataupun biru. Ya pasti ini hampir menyerupai si Decker yang Stone type gitu, karena dia masih memiliki protektor juga di bagian dadanya tuh, yang berwarna biru muda sih tuh. Jadi ini nggak ada beda jauhnya dengan si Dyna, karena kekuatannya juga sama. Jadi hanya saja ini sebagai penerusnya si Dyna gitu. Kemudian di sini kita diperkenalkan mengenai karakter yang bernama Asumi Kanata ya. Nih, Human Host Ultraman Decker yang bernama Asumi Kanata diperankan oleh Hiroki Matsumoto, atau sebutan Jepangnya itu nama panggilannya adalah Matsumoto Hiroki sebagai Asumi Kanata. Tapi ini sebenarnya ejaannya salah sih. Lebih tepatnya kalau sebutan Indonesianya itu Kanata Asumi. Ya ini karena mereka nyalinya di website Jepang kan. Jadi di sini kita mau penjelaskan mengenai karakter utama yang bernama Kanata Asumi ya, atau kita panggil saja si Asumi. Jadi langsung aja kita akan memperkenalkan lebih jelas mengenai karakter utamanya, yaitu si Kanata Asumi. Kanata Asumi merupakan karakter utama dari kayak ini yang akan berubah menjadi Ultraman Decker sekitar 20 tahun. Maksudnya yang berusia 20 tahun ya. Dia bekerja di toko kerupuk nasi yang dijalankan oleh kakeknya dan hidup damai dengan pelanggan tetap dan tetangga. Seorang pemuda ceria dan digital yang peduli dan baik. Ketika dia melihat orang yang membutuhkannya, dia tidak bisa tidak menjangkau gitu. Dan
dia memiliki kepribadian yang sangat berpikiran tunggal, yang bekerja lebih keras daripada yang diperlukan untuk melakukan apa saja yang ada di depannya. Ketika kehidupan sehari-hari dihancurkan oleh invasi Spear. Nah, itu yang aku bicarakan sebelumnya, karena konsepnya persis banget seperti Universe 3 Dyna Gaia nih. Oke, lanjut. Ketika kehidupan sehari-hari dihancurkan oleh invasi Spear, dia tidak peduli dengan bahaya dan mendapatkan cahaya Decker saat menghadapi musuh di depannya. Meskipun bingung dengan menjadi seorang Ultraman, ia bergabung dengan tim ahli yang baru yang direorganisasi Godsleds untuk secara aktif menerima fakta dan menggunakan kekuatannya untuk semua orang. Lebih tepatnya sih untuk melindungi semua orang ya. Dan tim muda sebagai anggota baru bersama-sama menghadapi ancaman Spear bersama para anggota. Maksudnya hadapi ancaman Spear bersama para anggota Godsleds gitu. Oke. Jadi gitu ya. Carter yang berperan sebagai Kanata Asumi itu adalah Hiroki Matsumoto. Kalau panggilan Jepangnya itu sebutannya Matsumoto Hiroki sebagai Asumi Kanata. Oke, jadi itu ya mengenai info yang bisa aku sampaikan. Di sini teman-teman semua juga bisa lihat sih cara dia berubah menjadi Ultraman Decker, yang dimana dia mengeluarkan kartu terlebih dahulu, lalu masukkan kartunya ke Ultra Deflection, dan sambil dia menyebut ini ya, bersinarlah Flash Decker. Kalau sebutannya gitu sih untuk berubah jadi Decker. Kalau zaman sekarang emang harus butuh pose ya, dan juga kalimat saktinya itu. Tapi ya pasti ini merupakan gaya untuk berubah jadi Ultraman Decker lah. Dan tidak hanya itu saja, di sini dalam serialnya Ultraman Decker juga bakalan diarahkan oleh si Pak Takei. Nah, yang merupakan sutradara utama atau director ya. Nah, di sini beliau berkomen, nama saya adalah Takei dan saya akan menjadi sutradara utama di serial Ultraman Decker. Sambil mewarisi pandangan dunia Ultraman Trigger, kami mendapatkan cerita baru dengan perspektif yang berbeda dari dunianya si Dyna. Tema cerita adalah masa depan. Berarti seperti Ultraman Ginga ya. Ini adalah kisah pertumbuhan yang dimana Carter penuh individualitas bergerak, berpusat pada Kanata atau si Asumi ya. Asumi kalau tidak salah ya. Ini adalah kisah pertumbuhan yang dimana Carter penuh individualitas bergerak, berpusat pada Asumi Kanata, pahlawan positif yang tidak pernah gagal. Kami akan membuat serial di mana kita dapat merasakan pentingnya individualitas dan ikatan setiap orang. Wow, luar biasa. Karena kata utama mencoba membuka masa depan sebagai manusia dan juga sebagai Ultraman. Tokusatsu juga berfokus pada kekuatan monster dan menggambarkan Ultraman kerajaan. Apakah ada Ultraman kerajaan? Ya sebenarnya ada sih yang namanya Ultraman King. Bercanda. Dan kami harap Anda menantikan serial Ultraman Decker nantinya. Oke, itu komen terakhir beliau ya untuk serial Ultraman Decker. Jadi sisanya kita tinggal menunggu waktu tayangnya saja yang sesuai dengan jadwal ya, yang dimana si Decker itu bakalan tayang pada 9 Juli 2022 nantinya. Jadi masih 3 bulan lagi untuk kita nantikan Decker itu tayang. Jauh banget sih, tapi mau gimana lagi, kita hanya bisa menunggu untuk sementara waktu agar waktu itu terasa seolah lebih cepat ya, agar kita bisa langsung menonton Ultraman Decker nantinya. Dan
demikianlah info yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Yang untuk serial kali ini masih berlanjut ya, mengenai 3 Dyna Gaya 25 anniversary-nya. Kemungkinan sekitar 2 tahun lagi 3 Dyna Gaya itu bawa kelar mengenai penerus masing-masing penerusnya lah gitu. Dan jujur ini unik juga sih untuk si Deckard. Jadi kita hanya menantikan mengenai jalan ceritanya si Deckard itu seperti gimana, dan kita juga menantikan karakter baru yang akan muncul di Ultimate Deckard nantinya itu seperti apa. Yang pasti kita akan nantikan untuk updatean Ultimate Deckard berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terhibur dan info yang aku sampaikan itu berdasarkan fakta yang didapatkan ya. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share ini ya untuk mengetahui video update. Jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jpg. Dan apa yang berada kesalahan dan kekurangan, apa yang mau ucapkan kepada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan selesainya. Karena gua bukan makna sinah, dan yang sopnya itu yang sopa cita saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.